Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMA Negeri 2 Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mencari nilai optimum dari sebuah soal cerita. Sebelumnya, nilai optimum ada dua, yaitu bisa mencari nilai maksimum, juga bisa mencari nilai minimum. Untuk mencari nilai optimum dari suatu soal cerita, ada 10 langkah yang harus kita buat. 10 langkah ini akan saya bagi menjadi 2 video. Nah, kalian simak, pahami, kemudian catat apa yang saya jelaskan di video ini. Oke, perhatikan soal cerita berikut ini. Luas daerah parkir 1.800 meter persegi. Dari lahan parkir tersebut disediakan lahan parkir untuk mobil sedan adalah 6 meter persegi. Kemudian untuk bis 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut disediakan untuk tidak lebih dari 150 buah kendaraan. Biaya parkir untuk sedan adalah 5.000. Kemudian biaya parkir untuk bis adalah 10.000. Berapakah pendapatan maksimum tempat parkir tersebut? Jadi, kalau kita amati, ada beberapa objek dalam soal cerita ini. Kalian harus memahami dan mengetahui objek-objek tersebut. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertamanya yaitu pemisalan. Jelas sekali ini, sesuai pertemuan sebelumnya. Kita misalkan X dan Y-nya di sini adalah apa? Nah, sesuai soal tadi, kita lihat X adalah banyaknya mobil sedan. Ini untuk X. Sedangkan Y-nya tentunya banyaknya mobil bis. Karena yang ditanyakan untuk soal ini adalah pendapatan maksimum tempat parkir, ya. Jadi ada tempat parkir yang hanya bisa diisi sedan dan juga bis. Nah, sehingga kita misalkan X-nya adalah banyaknya mobil sedan. Sedangkan Y-nya jelas adalah banyaknya bis. Nah, kita sudah menemukan pemisalan untuk X dan Y. Sekarang semua yang diketahui di soal ini kita tuangkan dalam bentuk tabel bantu. Nah, ini langkah keduanya. Kita buat tabel bantu. Di sini kita buat kolom pertama adalah pemisalan, ada X, ada Y-nya untuk bis, kemudian totalnya. Sedangkan untuk kolom kedua, karena di soal tadi
ada objek luas atau ukuran dari setiap kendaraan, kemudian ada objek juga banyaknya. Kita lihat, sehingga untuk kolom kedua kita tulis ukuran luas kendaraan, sedangkan kolom ketiga kita isi dengan banyaknya. Kemudian di akhir soal cerita juga ditulis biaya parkir. Ya, jadi selain ada luas atau ukuran, kita juga mengetahui kaitannya dengan biaya. Sehingga untuk kolom ketiga kita isi dengan biaya. Nah, kalau sudah terbentuk tabel bantu seperti ini, kita akan mengisi dari masing-masing bagian yang masih kosong. Kita lihat. Untuk isian yang pertama, untuk mobil sedan, cara bacanya ya. Berapakah ukuran dari mobil sedan? Kita lihat di soal. Tertulis di kalimat kedua. Ya. Kita hapus dulu untuk soalnya. Berapakah luas untuk mobil sedan? Nah, ternyata di sini untuk mobil sedan itu adalah luasnya 6 meter persegi. Ya, ini saya beri garis. Kita isikan pada tabel tadi 6 meter persegi. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk mobil bis. Kita lihat mobil bis berapakah lahan parkirnya. Ternyata ukurannya adalah 24 meter persegi. Kita tulis di sini 24. Nah, totalnya di sini jelas. Berarti total semua lahan parkirnya itu berapa? Kita lihat untuk total semuanya. Nah, di kalimat pertama, luas daerah parkir semuanya yang dibutuhkan adalah 1.800. Ya, kita kembali ke tabel, kita isi total dengan 1.800. Oke. Sekarang kita lihat untuk kolom ketiga. Kolom ketiga yaitu banyaknya. Untuk banyaknya kita lihat di soal tadi. Di banyaknya itu dia mengatakan daerah parkir itu disediakan untuk tidak lebih dari 150 buah kendaraan. Artinya apa kalimat ini? Artinya maksimal untuk kendaraan baik itu sedan maupun bis adalah 150 unit. Boleh kurang enggak? Boleh. Karena maksimal, dia mengatakan tidak lebih alias maksimal 150. Kurang boleh. Kalau pas 150 ternyata, misalkan nih sedannya ada 20, berarti otomatis bisnya 130. Boleh enggak? Boleh kalau seperti ini. Tetapi kalau misalkan kasusnya sedannya ternyata ada 30, sedangkan bisnya ada 130. Nah, kalau di total ini 160. Padahal maksimalnya 150. Berarti untuk kasus ini tidak diperbolehkan. Sehingga kita tulis pada kolom tersebut yaitu masing-masing sedan, karena masing-masing berarti kita tulis angka 1. Masing-masing bis kita tulis angka 1. Berapa tadi maksimalnya? 150. Oke.
Kemudian yang berikutnya kaitannya sama biaya. Untuk biaya kita lihat di kalimat terakhirnya, ternyata untuk biayanya, untuk bis itu dibutuhkan atau tarifnya ada Rp5.000. Sedangkan untuk sedan ada Rp5.000. Sedangkan untuk bis tarifnya adalah Rp10.000. Kita isikan pada tabel keempat. Untuk biaya kita tulis 5.000. Sedangkan untuk bis kita tulis 10.000. Oke. Nah, untuk mempermudah lagi, perhatikan untuk yang kolom pertama dan kolom kedua, ya. Kalau sudah terisi semua, kita akan susun untuk kolom kedua dan juga kolom ketiga. Ini yang dinamakan fungsi kendala. Fungsi kendala. Oke, kita tulis tahap ketiga. Tahap ketiga kita tentukan fungsi kendala. Saya katakan untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Artinya yang tidak terisi totalnya. Karena untuk total biaya ini yang akan kita cari maksimalnya berapa. Oke. Untuk sedan tadi 6. Karena sedan itu X, kita tulis 6X. Kita tambahkan untuk bis ukurannya yaitu 24. Karena bis tadi Y. Kemudian maksimalnya lahan parkirnya adalah 1.800. Karena maksimal, kita tulis tandanya kurang dari sama dengan maksimal. Tandanya yang kita pakai adalah kurang dari sama dengan. Kita sederhanakan pertidaksamaan ini. Sedangkan 6, 24, 1.800 kita bagi dengan 6. Oke, kita akan bagi dengan 6. 6X bagi 6, X. 24 dibagi dengan 6, ketemunya 4, Y. X ditambah 4, Y. Kurang dari atau sama dengan 1.800, kita bagi 6. Kita temukan angka 300. Oke. Ini adalah fungsi kendala yang pertama. Fungsi kendala yang kedua, kita lihat untuk kolom ketiga, kaitannya sama banyaknya. Sedan ini 1, setiap sedan 1, setiap bis 1, berarti kita tulis 1X. Atau kita tulis X aja, ditambah dengan Y. Kemudian maksimalnya lahan parkirnya berapa tadi? Kendaraannya adalah 150. Kita tulis 150. Dari pertidaksamaan ini kita nggak bisa menyederhanakan lagi, jadi cukup sudah sederhana. Pertidaksamaan ini kita temukan fungsi kendala yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 150. Kemudian kita tambahkan lagi, karena X adalah bis, kita tambahkan harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Ini saya beri keterangan. Sedan banyaknya sedan dan bis tidak boleh
negatif. Jadi kita tulis X lebih dari atau sama dengan 0 dan juga Y-nya lebih dari sama dengan 0. Kita sudah menemukan fungsi kendalanya ada 4. Yang pertama, X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Yang kedua, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 150. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Soal ini, tujuan dari soal ini, kita kembali ke soal, yaitu mencari pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum ini diperoleh dari apa? Biaya parkir untuk sedan dan juga biaya parkir untuk bis. Oke, jadi kita memakai fungsi objektifnya itu di kolom keempat, ya. Jadi kolom keempat ini adalah fungsi objektif. Fungsi objektifnya apa? 5.000 untuk sedan atau 5.000 X ditambah dengan 10.000 Y. Kita tulis fungsi objektifnya 5.000 X ditambah 10.000 Y. Tidak usah disederhanakan, cukup sampai itu aja. Oke. Sampai sini kita sudah sampai ke langkah keempat, yaitu dari soal cerita kita buat permisalan, dari permisalan kita buat tabel bantu, dari tabel bantu kita buat fungsi kendala, dari fungsi kendala kita buat fungsi objektif. Oke, sudah kita temukan 4 langkah. Untuk video berikutnya kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.